Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Bagus Jagra Wicaksana dengan 3 digit akhiran NIM 005. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Madi Krishna Mendrayana dengan akhiran digit NIM 018. Perkenalkan, nama saya Putu Ara Putra Raditya dengan akhiran NIM 042. Dan berikut merupakan video tugas kami mengenai implementasi bot, Telegram, dan juga MQTT. Baik, berikut merupakan video perakitan LED. Yang pertama, kita masukkan node MCU ke breadboard, kemudian kita masukkan LED. Lalu, sambungkan pin D1 ke LED, dan terakhir, pin ground ke LED. Baik, di sini saya akan mempraktekkan cara membuat bot dalam Telegram. Yang pertama kita buka dulu browsernya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian buka Telegram, lalu cari namanya itu Botfather. Yang ini, yang verified. Kemudian di sini kita klik mulai. Nah, akan muncul berbagai opsi di sini. Sangat banyak sekali opsinya, dan di sini ada paling atas create a new bot. Ini bisa diklik aja langsung atau diketik sendiri, tapi biar cepat kita klik aja. Kemudian di sini please choose a name for your bot. Kita kasih nama bot kita apa. Di sini ketikkan sebagai contoh IoT_KDJ. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita tulis username-nya. Nah, mohon untuk diingat di akhir penulisan username kita tuliskan bot. Nah, sudah berhasil. Congratulations on your new bot, dan di sini ada tokennya. Baik, sekarang kita akan menjelaskan kode program untuk mengatur LED menggunakan bot Telegram. Yang pertama yang dilakukan adalah include library-nya yang dibutuhkan, yaitu time.h untuk mengatur waktu, SP8266 WiFi ini untuk mengatur WiFi, async Telegram ini untuk menghubungkan bot Telegramnya. Lalu pada bagian ini adalah untuk men-setup botnya. Selanjutnya, SSID merupakan nama dari WiFi-nya, password merupakan password dari WiFi-nya, lalu token adalah token bot yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu terdapat LED pin, yaitu deklarasi LED-nya, yaitu D1. Pada bagian setup, WiFi mode untuk mengatur WiFi ke mode stasiun, WiFi begin untuk menghubungkan ke jaringan WiFi. Dan pada saat ini kita akan menunggu apakah terhubung ke WiFi-nya. Selanjutnya kita akan mengatur waktu, yaitu GMT plus 8 dikali 3600, yaitu dikali 1 jam. Lalu ini untuk mengatur sesinya, dan ini untuk mengatur sertifikatnya, ini untuk mengatur buffer size-nya, dan ini untuk mengatur pembaruan botnya. MyBot set Telegram token adalah untuk mengatur token Telegram botnya. Pada bagian ini adalah untuk menghubungkan ke botnya. Jika terhubung maka akan mencetak pesan OK, dan jika gagal maka akan mencetak pesan fail. Pada bagian ini kita akan mengatur LED pin menjadi output, dan pada bagian ini kita akan mengatur LED menjadi low. Pada void loop kita akan mengecek apakah ada pesan yang masuk. Jika iya, maka akan mencetak username dari pengirim, dan bot akan mengirimkan balasan pesan. Lalu jika pesan yang dikirimkan adalah /on, maka akan mengatur LED menjadi high, dan jika pesan yang dikirim adalah /off, maka akan mengatur LED menjadi low. Lalu sekarang kita akan melakukan pengujian pada botnya. Kita klik mulai terlebih dahulu. Selanjutnya kita kirimkan pesan /on, maka LED akan hidup. Lalu kita kirimkan pesan /off, maka LED akan mati. Dan kita lakukan sekali lagi dengan mengirimkan pesan /on untuk menghidupkan LED, dan mengirimkan pesan /off untuk mematikan LED-nya.
Baik, ini merupakan kode program untuk melakukan implementasi MQTT pada Node MCU. Di sini terdapat include library untuk melakukan penyambungan Node MCU dengan Node PHY. Lalu di sini terdapat library untuk melakukan implementasi protokol MQTT. Selanjutnya pin D1 di-define dengan nama pin LED. Di sini disiapkan SSID dan password Wi-Fi yang akan dikoneksikan. Lalu di sini disiapkan alamat broker MQTT yang akan digunakan. Selanjutnya dibuat objek Wi-Fi client dengan nama ASP client. Lalu berdasarkan ASP client tadi akan dibuat objek dari PubSub client. Di sini disiapkan timestamp untuk pesan terakhir yang masuk. Lalu disiapkan ukuran buffernya dan juga disiapkan variabel message dengan ukuran buffer yang tadi. Di sini disiapkan counter untuk pesan yang akan dikirim. Selanjutnya terdapat fungsi setup Wi-Fi untuk mengoneksikan Node MCU dengan Wi-Fi. Lalu selanjutnya terdapat fungsi callback yang akan dipanggil setiap kali terdapat pesan yang masuk ke Node MCU. Di sini juga terdapat jika nilai pesan yang masuk itu 1, maka pin LED akan di-set menjadi high, artinya LED-nya akan dihidupkan. Dan jika tidak, maka LED-nya akan dimatikan atau pin LED akan di-set menjadi low. Lalu terdapat fungsi reconnect untuk melakukan koneksi kembali jika koneksi dengan MQTT terputus. Di sini juga disiapkan topik publish untuk Node MCU yaitu IoT C1 dan topik subscribe-nya itu IoT C2. Jadi pada klien selanjutnya untuk topik publish-nya yakni IoT C2 dan topik subscribe-nya yakni IoT C1. Itu pada klien lagi satu, sehingga antara klien lagi satu dengan Node MCU dapat berkomunikasi dengan protokol MQTT. Lalu selanjutnya pada fungsi setup, pin mode pin LED di set menjadi output. Lalu selanjutnya dimulai komunikasi serial, Node MCU dikoneksikan dengan Wi-Fi. Lalu di sini kita mengatur alamat brokernya dengan alamat broker yang tadi dan juga port 1883. Lalu di sini disiapkan fungsi callback yang akan dipanggil jika mendapat pesan, yakni fungsi callback yang tadi. Pada loop akan dilakukan reconnect jika kliennya masih belum terkoneksi. Lalu fungsi loop dijalankan pada klien untuk menerima pesan yang masuk. Lalu selanjutnya terdapat variabel now yang akan disimpan dengan millisecond saat itu. Kemudian jika millisecond saat itu dikurang dari timestamp pesan terakhir yang masuk sudah lebih dari 2 detik, maka timestampnya akan diset menjadi now dan counternya ditambah. Lalu kemudian string IoT C dengan nilai counternya akan dimasukkan ke variabel message. Lalu variabel message ini akan dikirimkan ke topik IoT C1. Selanjutnya kita akan melakukan setting untuk klien layer 1. Ini kita menggunakan aplikasi MQTT Panel karena saya sudah ada, jadi saya tinggal membukanya. Lalu kita akan membuat connection. Untuk connection name-nya akan saya beri nama IoT C. Lalu untuk nama dashboardnya juga akan saya beri nama IoT C. Lalu untuk alamat brokernya kita gunakan alamat broker yang sama dengan pada Node MCU. Kita klik create. Selanjutnya pada koneksinya kita akan menambahkan panel. Yang pertama yakni switch. Nama panelnya saya beri nama tombol LED. Lalu jika panelnya on akan memberikan nilai 1 dan jika off memberikan nilai 0. Lalu untuk topiknya, karena panel ini menjadi berperan sebagai publisher, jadi topiknya harus sama dengan topik subscriber pada Node MCU-nya, yakni IoT C2. Lalu kita klik create. Lalu panel selanjutnya yakni text log untuk mendapatkan pesan dari Node MCU-nya.
akan saya beri nama pesan dari Node MCU. Lalu untuk max visible lines-nya saya ubah menjadi 5, dan untuk topiknya karena panel ini berperan sebagai subscriber, jadi saya berikan topik publisher pada Node MCU-nya, yakni IoT C1. Lalu kita klik create, dan sekarang ke pengujian. Baik, berikut merupakan pengujian dari implementasi MQTT pada Node MCU. Di sini kita sudah mendapatkan pesan dari Node MCU-nya. Selanjutnya kita akan mencoba switch-nya. LED on, LED off, LED on, dan LED off. Sekian video tugas dari kami. Akhir kata kami ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.